Halo semuanya, banyak kampus sekarang ini mensyaratkan publikasi sebagai salah satu syarat kelulusan. Salah satu cara yang paling cepat untuk mempublikasikan hasil penelitian adalah dengan mengikuti seminar atau konferensi. Akan tetapi tidak semua konferensi atau seminar itu bagus untuk diikuti. Ada istilah yang namanya konferensi predator. Konferensi predator ini bertujuan untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memberikan imbal balik kepada peserta maupun penulis yang mengikuti konferensi tersebut. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menghindari konferensi predator agar kita tidak dirugikan dengan adanya konferensi ini. Apa saja sih yang harus diperhatikan? Hal-hal apa yang kita bisa lakukan untuk menghindari konferensi predator ini? Silakan disimak. Di sini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah area atau scope, yang kedua adalah website, yang ketiga adalah people, yang keempat adalah keuntungan tambahan. Di mana 4 hal ini adalah indikator untuk menentukan apakah suatu konferensi nasional itu bisa dikatakan layak untuk diikuti atau enggak. Kita akan membahas satu persatu dari keempat hal ini. Yang pertama adalah area atau scope. Ketika suatu mengikuti konferensi atau menerima suatu informasi, pasti ada tema yang diusung oleh konferensi tersebut. Pastikan tema yang diusung oleh konferensi tersebut itu sesuai dengan bidang keahlian yang kita miliki. Harus ada relevansi antara tema dengan bidang keahlian. Tujuan dari konferensi adalah untuk sharing hasil penelitian, menerima kritik dan saran. Apabila tema konferensi dengan keahlian kita tidak selaras, tentu kita akan merasa kesulitan dalam konferensi tersebut. Perhatikan pula mengenai area dan skop dari tema yang diusung, apakah terlalu luas atau sempit. Hindari konferensi yang mengusung tema yang terlalu luas. Misalkan tema social science. Social science itu sangat luas. Jadi di situ ada hukum masuk di situ, education, ada kesehatan masyarakat juga masuk, ekonomi, bisnis itu juga bisa dikatakan social science. Mengapa kita menghindari yang terlalu luas? Karena jika terlalu luas, maka tentu saja partisipan yang ikut di konferensi tersebut itu juga beragam bidang. Kita tidak bisa menselaraskan atau sulit sekali untuk menselaraskan keahlian yang kita miliki dengan seseorang yang kita temui. Yang berikutnya adalah website. Pastikan setelah menerima informasi, misalkan menerima brosur atau leaflet mengenai suatu konferensi, langsung cek di website tersebut. Hal-hal yang perlu dicek di website tersebut adalah, yang pertama adalah bahasa. Kalau misalkan konferensi internasional, pastikan di situ menggunakan bahasa Inggris. Karena ada label internasional, harusnya menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya pun kita harus ngecek apakah ada grammar yang salah atau spelling yang kurang tepat. Kalau misalkan konferensi tersebut profesional, tentu hal ini tidak akan terjadi. Demikian juga bila mengikuti konferensi nasional, maka cek kembali bagaimana spelling dan bahasanya. Ini sangat mempengaruhi apakah konferensi tersebut profesional atau tidak. Yang kedua adalah tampilan website. Tampilan website juga mempengaruhi look dan mencerminkan kredibilitas dari satu konferensi. Apakah tampilan website-nya itu apa adanya atau profesional? Tentu tampilan yang bagus adalah tampilan yang profesional. Jadi jangan sampai website-nya itu terkesan semalam jadi atau baru dikerjakan beberapa hari yang lalu. Yang berikutnya adalah kontak. Apakah ada kontak detail dari panitia atau dari editor? Pastikan editor atau panitianya itu bisa dihubungi. Yang berikutnya adalah dokumentasi. Apakah ada laporan atau publikasi dari seminar atau konferensi sebelumnya? Biasanya, suatu konferensi internasional atau organizer dari satu konferensi itu tidak melakukan satu kali konferensi. Biasanya sudah rutin, misalkan 1 tahun, 2 kali, atau beberapa tahun sekali. Harusnya dicantumkan publikasi atau dokumentasi dari event-event yang sebelumnya. Kalau pertama kali panitia tersebut menyelenggarakan konferensi, jadi untuk teman-teman saya sarankan mungkin lebih baik mencari konferensi yang lain jika memang tidak mendesak untuk segera mengikuti konferensi.
Jadi ikuti konferensi yang sudah beberapa kali menyelenggarakan event yang sama. Tapi jangan terlalu banyak juga ya. Saya pernah menemukan suatu konferensi yang sudah menyelenggarakan event konferensi itu sebanyak 245 kali. Ini juga agak aneh ya. Jadi katakanlah satu tahun itu paling banyak tuh sebenarnya 2 sampai 3 kali itu sudah banyak sekali. Satu organizer menyelenggarakan konferensi. Kalau sampai 245 kali berarti harusnya sudah bertahun, maksudnya kalau sampai sudah 245 kali berarti itu terlalu banyak ya. Jadi kayak nggak masuk akal gitu. Jadi hindari yang terlalu banyak atau terlalu sedikit gitu. Yang berikutnya adalah domain dari situs websitenya. Jangan sampai ada domain yang gratisan. Misalkan pakai Blogspot atau pakai WordPress. Harusnya kalau event resmi seperti ini, maka domainnya pun juga domain yang resmi. Nah, yang berikutnya adalah people. These people ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam penyelenggaraan konferensi tersebut. Ada yang namanya panitia atau penyelenggara, jadi kita harus cek siapa penyelenggaranya. Kalau misalkan kita sering ikut konferensi, biasanya sudah familiar dengan organizer-nya. Yang paling aman adalah yang menyelenggarakan dari pihak universitas. Dan pelaksananya juga di universitas. Biasanya kalau seperti itu, penyelenggara atau panitianya itu adalah dosen-dosen di universitas tersebut. Jadi kalau teman-teman masih awam atau masih baru pertama kali, lebih baik untuk mengikuti konferensi yang diselenggarakan oleh universitas dan dilaksanakan di universitas tersebut. Akan tetapi ada juga suatu event organizer yang mencatat nama universitas, jadi lebih baik untuk double check di website universitasnya. Pasti akan dicantumkan informasi mengenai konferensi tersebut. Jadi saya pernah benar-benar cek untuk konferensi internasional di Korea, tempat penyelenggaranya adalah di universitas, tapi event organizer-nya bukan universitas tersebut. Saya punya teman yang sedang kuliah di Korea, kemudian di universitas tersebut, kemudian saya minta untuk cek benar nggak sih ada konferensi yang akan dilaksanakan pada tanggal ini, kemudian penyelenggaranya ini, apakah gedung itu memang benar-benar ada, dan seterusnya. Jadi memang benar-benar kalau udah konferensi internasional yang misalkan teman-teman ingin ke luar negeri, itu memang benar-benar harus double check gitu. Karena banyak sekali konferensi predator. Yang berikutnya adalah keynote speaker-nya. Nah, ini penting. Saya selalu cek siapa keynote speaker-nya, reputable nggak gitu, statusnya apa, apakah dosen ataukah praktisi. Nah, saya selalu cek di website profile keynote speaker tersebut bekerja gitu. Jadi selalu search di Google itu namanya, kemudian pasti kan muncul di mana dia bekerja. Kemudian saya baca profilnya itu seperti apa. Jadi pastikan kita mengikuti satu konferensi di mana keynote speaker-nya itu bagus kalau kita sudah kenal. Biasanya kalau kita melakukan penelitian di suatu topik atau tema tertentu, kita sudah tahu orang-orang siapa yang bekerja di topik riset tersebut. Tetapi kalau memang kita masih awam, setidaknya keynote speaker-nya itu berasal dari suatu institusi atau instansi universitas yang cukup populer. Ada beberapa konferensi, bukan beberapa ya, mungkin banyak konferensi internasional, berlabel internasional, tetapi tidak internasional. Karena pesertanya hanya terbatas di satu negara. Konferensi internasional yang bagus adalah konferensi internasional yang dihadiri oleh setidaknya paling sedikit 5 negara. Jadi lihat juga pesertanya apakah dari berbagai negara atau tidak. Dokumentasi dari konferensi sebelumnya bisa memberikan kita gambaran siapa yang mengikuti konferensi ini. Apakah dari banyak negara atau hanya 1-2 negara saja, atau hanya dominan pada negara tertentu. Yang berikutnya adalah keuntungan tambahan. Lebih baik kita mengikuti konferensi internasional yang tidak hanya memfasilitasi kita untuk mempublikasikan hasil penelitian, akan tetapi juga memberikan keuntungan tambahan yang lain. Jadi ada 3 keuntungan tambahan yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh teman-teman dalam mengikuti konferensi. Yang pertama adalah ada rekreasinya. Jadi sangat wajar ada konferensi internasional itu menawarkan rekreasi setelah konferensi diajak keliling di kota tersebut. Yang jadi nggak wajar adalah ketika panitia atau penyelenggara ini lebih memfokuskan ke rekreasinya daripada ke konferensinya. Nah, ini perlu dipertimbangkan lagi. Yang kedua adalah publikasi. Ketika mengikuti konferensi internasional, lebih baik jika kita juga mendapatkan kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian secara online. Artinya tidak hanya presentasi saja, tapi kita juga bisa menerbitkan artikel kita ke jurnal ataupun paling tidak ke proceeding.
Jadi, baca baik-baik dalam suatu keterangan di konferensi internasional itu, apakah semua peserta yang ikut konferensi itu bisa diikutkan dalam proceeding atau jurnal, atau hanya terbatas pada orang-orang tertentu, atau masih ada seleksi lagi. Yang berikutnya adalah adanya apresiasi. Ada beberapa konferensi memberikan apresiasi, misalkan akan ada award untuk paper terbaik atau award untuk presenter terbaik. Nah, itu saya rasa itu bisa bagus banget. Jadi, selain kita membawa pulang sertifikat presenter, kita juga setidaknya punya kesempatan untuk membawa pulang sertifikat sebagai paper terbaik atau presenter terbaik. Jadi, kalau misalkan ada konferensi yang mencantumkan adanya kompetisi-kompetisi seperti itu sangat bagus sekali. Baik, itu saja mengenai beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita benar-benar mengikuti konferensi internasional. Kenapa ini penting? Karena mengikuti konferensi itu nggak murah ya, jadi ada biaya transport, kemudian belum ada registration fee, publication fee, dan banyak sekali fee-fee yang lain. Jadi setidaknya kita harus benar-benar memilih konferensi internasional mana yang tepat dan memberikan keuntungan yang banyak ke kita. Kita harus mencari konferensi internasional yang tentu memberikan keuntungan yang paling banyak di antara yang lainnya. Oke, gitu. Oh ya, kalau misalkan kita sudah memutuskan untuk mengikuti suatu konferensi, recheck lagi dengan menanyakan teman atau dosen, apakah sudah pernah mengikuti konferensi tersebut, dan mintai pendapatnya apakah merekomendasikan atau tidak merekomendasikan, atau tidak. Itu saja mengenai bagaimana cara untuk menghindari konferensi predator. Semoga apa yang saya sajikan bermanfaat, dan sampai jumpa. Terima kasih.